berikutnya kecekungan ya. Nah, di sini grafik fungsi seperti ini dikatakan dia fungsinya cekung ke atas ya. Kalau seperti ini dia cekung ke bawah ya. Nah, bagaimana menentukan grafik fungsi ini cekung ke atas atau cekung ke bawah ya? Nah, di sini suatu fungsi dikatakan cekung ke atas apabila intervalnya itu pada intervalnya dia turunannya itu naik ya. Sedangkan dia dikatakan cekung ke bawah jika di interval I dia turunan pertamanya dia turun ya. Gitu. Nah, di sini untuk mengetahui naik turunnya atau kecekungannya bisa digunakan uji turunan kedua ya. Yang pertama di sini ketika turunannya di semua titik di interval tersebut lebih dari 0, maka dia kecenguk ke atas ya. Kemudian kalau turunan keduanya dia kurang dari 0, berarti dia cekung ke bawah. Nah, di sini untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh berikut ya. Kita mencari selang kecekungan dari fungsi ini ya, fungsi dari x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2. Nah, di sini yang pertama kita pastinya mencari turunan keduanya dulu ya, pasti dengan menghitung turunan pertama terlebih dahulu ya. Nah, ini cara menghitung turunannya, silahkan dicara-cara sendiri menggunakan aturan dasar pencarian turunan ya. Di sini menggunakan aturan yang hasil bagi ya, sekaligus juga yang aturan pangkat juga. Nah, setelah ketemu turunan yang kedua ya, di sini, nah ini penyederhanaannya saja ya, seperti ini. Nah, hasilnya 8 per x min 2 pangkat 3. Nah, di sini ya mencari titik stasionernya. Berarti kalau mencari titik uji ya di sini, titik uji di sini itu ketika si fungsi ini dia bernilai 0 ya. Dia bernilai 0 kalau apa? Kalau x-nya itu 2 ya di sini ya. Padahal kan kalau penyebut itu dia tidak boleh 0 ya. Jadi di sini sebenarnya x-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Kenapa? Kalau dia dimasukkan 2, dia hasilnya 0. Padahal kalau penyebut itu kan tidak boleh 0. Tapi tetap dia dijadikan sebagai titik uji di sini ya. Kemudian ambil satu titik di sebelah kiri, 2, misalkan 0 ya. Disubstitusikan ke ini. Disubstitusikan ke ini ya. Yang ini disubstitusikan ke sini, hasilnya dia pasti negatif ya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ya, misalkan ambil 3 ya, dia nanti hasilnya positif ya. Jadi kalau yang negatif itu kan dia apa? Cekung ke bawah ya. Kalau yang ini cekung ke atas ya, sehingga dari interval 2 sampai tak hingga, berarti yang ini ya, 2 sampai tak hingga yang ini ya, yang di sini ya. Kemudian cekung ke bawah, dia di sini diselang minta hingga sampai 2. Itu untuk kecekungan ya. Nah, ini ya. Saya ngambil titiknya tuh x sama dengan 1 ya. Kemudian ngambil x-nya 4. Dia mereka hasilnya yang ini lebih dari 0, yang ini kurang dari 0. Nah, berikutnya titik belok. Titik belok di sini merupakan titik di mana grafiknya itu membelok ya, yang seperti ini ya. Nah, ini kan ada titik di mana dia grafiknya akan membelok ya. Nah, di sini merupakan dia titik belok nih di sini ya. Ini titik belok. Ini titiknya berarti koordinatnya c, xc ya. Nah, bagaimana cara menentukan itu ya? Nah, ini kan berarti dia terjadi perbedaan kecekungan ya. Titik belok itu titik di mana dia terjadi perubahan kecekungan, yang sebelah kiri cekung ke atas, yang sebelah kanan cekung ke bawah. Itu berarti titik beloknya di situ ya. Nah, kalau ini dia titik beloknya yang sebelah kiri dia cekung ke bawah, yang sebelah kanan cekung ke atas. Jadi perbatasan antara perubahan kecekungan ya. Itu namanya titik belok. Nah, ini juga ya. Nah, di sini titik ini ya, itu bukan merupakan titik belok. Kenapa? Karena
di sekitar C tidak terjadi perubahan kecekungan ya. Sebelah kiri cekung ke atas, yang sebelah kanan juga cekung ke atas ya. Nah, di sini walaupun terjadi perubahan kecekungan ya, yang ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas, tapi tidak ada titik beloknya karena F-nya itu tidak terdefinisikan di C. Jadi ketika di C ini dia tidak ada nilai fungsinya ya, tidak terdefinisi ya, di sini nggak ada. Jadi dia tidak punya titik belok ya. Jadi kita bisa bedakan mana yang titik belok, mana yang bukan. Ya, jadi dari yang tadi saya jelaskan ya, di sini titik belok itu kan tadi saya katakan titik di mana dia terjadi perubahan kecekungan dan nilai fungsinya terdefinisi ya. Nah, pasti nilai fungsinya itu pasti dia kontinu ya. Nah, ini intinya, inti dari ini ya, intinya terjadi perubahan kecekungan ya di titik beloknya gitu. Titik di mana terjadi perubahan kecekungan ya. Nah, titik belok ini diperoleh dari turunan kedua, di mana turunan keduanya itu bernilai 0 ya. Jadi titik di mana nilai turunan keduanya itu bernilai 0 ya. Atau tidak ada. Nah, ini misalkan contohnya, tentukan titik belok dari 2x pangkat 3 min 1. Kita mencari turunan keduanya dulu ya. Ini hasil, ini turunan pertamanya 6x kuadrat, turunan keduanya 12x ya. Tadi kan titik belok itu ketika turunan keduanya itu nilainya 0 ya. Nah, berarti di sini turunan kedua ini akan bernilai 0 kalau apa? Kalau x-nya 0 kan 12 kali 0 0 kan. Berarti ini titik ujinya 0 di sini ya. Jadi kemudian kita uji di sini ya, masukkan angka yang di sebelah kiri yang 0, x-nya substitusikan ke f aksen. Misalnya saya ambil angka 1 ya. Nah, di sini sebelah kirinya 0 itu bukan 1 ya, min 1 misalkan. Berarti kan 12 kali min 1 min ya, berarti di sini negatif. Kemudian yang sebelah kanan saya ambil angka 1. 12 kali 1 kan 12 positif ya, ini. Nah, di sini yang ini cekung ke bawah ya, yang ini cekung ke atas ya. Terjadi perubahan kecekungan ya. Jadi titik beloknya itu 0 ya. Kemudian 0 ini substitusikan ke sini ya untuk nilai y-nya atau fx-nya ya. Nilai 0 ini disubstitusikan ke sini, hasilnya min 1. Jadi titik beloknya 0, min 1. Nah, ini ya, yang nomor 2 juga, ini turunan keduanya 12x kuadrat ya. Kemudian, nah ini ya, ini kita uji titiknya berarti 0 ya, karena ketika turunan keduanya x-nya 0, dia fx turunan keduanya nilainya 0 ya. Ini kita ambil, misalkan ambil min 1 di sini ya, min 1 kuadrat kan 1 kali 12, 12 positif ya. Kemudian yang sebelah kanan kita ambil 1, misalkan 1 kuadrat 1 kali 12, 12 positif ya. Jadi ini sama-sama cekung ya, sama-sama cekung ke atas, kan tidak terjadi perubahan kecekungan ya, sehingga dia tidak punya titik belok ya. Nah, ini yang contoh ketiga ya. Ini berarti titik ujinya 2 ya. Nah, ini di sini dia terjadi perubahan kecekungan, tapi ketika x-nya 2 ya, fungsinya tidak terdefinisi. Kenapa? Karena kan di sini ya, fungsi ini terdefinisi ketika penyebutnya itu tidak 0 ya. Kalau penyebutnya 0, berarti dia tidak terdefinisi. Nah, kapan penyebutnya itu 0? Saat 2 ya, saat x-nya 2. Jadi ketika x-nya 2, fungsinya tidak terdefinisi ya. Sehingga di sini tidak mempunyai titik belok ya, walaupun di sini terjadi perubahan kecekungan, tapi kan dia tidak terdefinisi ketika x-nya 2 ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh ketika diterapkan ke permasalahan sehari-hari ya. Jadi misalkan kita punya persegi panjang ya. Kita punya kawat. Di sini kita punya kawat panjangnya 100 cm. Kemudian akan dibuat sebuah persegi panjang ya. Nah, kira-kira ukurannya berapa nih ya?
sehingga luasnya itu akan maksimum ya. Persegi panjang itu kan berarti dia punya panjang, punya lebar. Nah, panjangnya berapa, lebarnya berapa, sehingga dia itu luasnya maksimum. Tapi kawat yang disediakan hanya 100 cm ya. Jadi di sini kita bisa memecahkannya menggunakan aplikasi turunan ya, yang tadi yang ada bisa kemonotonan, kecekungan ya. Kemudian ada nilai ekstrim, titik belok, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bagaimana penyelesaiannya ya. Jadi pertama kita memisalkan panjangnya itu sebagai Y dan lebarnya itu X. Di sini hanya penamaan saja ya. Jadi daripada kita menyebut panjang lebar itu terlalu panjang tulisannya, kita sebut panjang itu sebagai Y dan lebar itu X ya. Sehingga di sini nah, seperti ini. Nah, luas persegi panjang itu kan berarti panjang kali lebar, artinya berarti X dikalikan Y ya. Nah, di sini karena panjang kawatnya 100 cm, berarti kita bisa menghitung kelilingnya di sini ya. Nah, di sini panjang kawat yang digunakan ya untuk satu kotak ini itu 100 cm ya. Berarti kan di sini Y, di sini kan Y juga kan, di sini Y, di sini X ya. Berarti kan X-nya ada 2, berarti 2X, Y-nya ada 2, berarti 2Y. Ketika ini semuanya dijumlahkan harus nilainya 100 ya. Nah, ini kita cari tuliskan dalam bentuk lain, dalam bentuk Y. Y sama dengan 50 min X. Ya, ini hanya perhitungan aljabar saja ya. Silahkan nanti dipindah ruas, jadinya hasilnya ini. Kemudian selanjutnya kita simplifikasikan si Y itu ke sini, menggantikan ya. Jadi Y-nya ini diganti sama yang ini. Hingga dapatnya ini kan. Nah, kita sederhanakan menjadi 50X min X kuadrat ya. Nah, permasalahannya di sini ya, kita menentukan ukurannya biar luasnya maksimum. Ya, berarti kan L-nya ini harus maksimum ya. Jadi permasalahan yang tadi kita bisa tuliskan luasnya itu sebagai 50X min X kuadrat ya. Kita cari di sini turunan pertama ya. Berarti kan kita di sini mencari nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim ketika si F-nya atau si L-nya di sini fungsinya kan L ya, berarti Lx. Ketika L-nya itu maksimum, kita pakai turunan pertama. Di sini turunan pertamanya berarti 50 min 2x ya. Berarti di sini uji titiknya x-nya sama dengan 25 ya. Nah, ya di sini turunan kedua untuk X-nya 25 itu kan 2, jadi ketik ini kan turunan pertama nih ya 50 min 2X, turunan keduanya itu kan berarti min 2 ya. Jadi berapapun nilai X-nya di sini dia hasilnya tetap min 2, dimana dia min 2 itu kan kurang dari 0 ya, sehingga di titik X sama dengan 25 dia menjadi maksimum lokal ya. Nah, ini kita kan pengennya dia maksimum lokal ya. Nah, ketika karena ketika X-nya 0 ya. 0 ya, di sini L25 itu 625 dan L50 itu 0. Agar luasnya maksimum haruslah X-nya itu 25 dan Y-nya 25 di sini gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan tadi menggunakan turunan pertama, kedua bisa menentukan nilai maksimum, nilai minimum ya, kecekungan, kemudian kemonotonan ya, nilai ekstrimnya gitu. Nah, di sini permasalahan yang kedua ada sehelai karton berbentuk persegi panjang dengan ukurannya itu 45 x 24 cm. Nah, karton ini akan dibuat kotak tanpa tutup ya. Jadi pakai kardus tanpa tutup dengan cara memotong keempat pojok berupa bujur sangkar dan melipatnya ya. Tentukan ukuran kotaknya biar volumenya maksimum. Kalau yang kasus pertama tadi kan luasnya maksimum. Kalau kali ini volumenya yang maksimum ya. Saya ilustrasikan gambarnya seperti ini ya. Kita punya persegi panjang ukurannya 45 x 24. Ya, kita potong ujung keempat pojoknya ya berbentuk bujur sangkar ya. Misalkan X kita memotongnya, nah seperti ini. Ya. Sehingga di sini 45 min 2x. Jadi kan di sini X, di sini X ya. 2x karena di sini lebarnya 45 berarti 45 min 2x untuk yang ini ya. Kemudian yang untuk yang ini berarti 24 min 2x karena kita tahu bahwa dari sini ke sini itu 24 ya. Dari sini ke sini 45.
Nah, nanti hasilnya kan jadi sebuah kotak tanpa tutup seperti ini ya. Kita ingin mencari ukurannya sehingga volumenya itu maksimum ya. Nah, kita bisa tahu seperti ini ya. Jadi tingginya itu X, lebarnya 24 min 2X, panjangnya 45 min 2X ya. Nah, kita mencari X-nya nih, kira-kira X-nya berapa nih biar volumenya maksimum ya. Kita tahu bahwa volumenya itu kan panjang, lebar kali tinggi ya. Berarti ini dikalikan dengan ini, kalikan dengan ini ya. Kemudian disederhanakan bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, kita mencari turunan pertamanya dulu seperti ini ya. Untuk perhitungannya saya akan kalian bisa ya. Terus yang selanjutnya kita mencari titik stasionernya, titik kritis ya. Titik kritisnya di sini diperoleh dari titik stasioner ketika ini sama dengan 0. Ketika ini sama dengan 0 ketemu X-nya 18 dan X-nya sama dengan 5. Sedangkan turunan keduanya ini ya, nanti bisa dilihat, dicek lagi turunan keduanya seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan titik stasioner atau titik kritis tadi ketika X-nya 18 dan X-nya 5 ya, diperoleh yang ini lebih dari 0, ini kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 ini nanti jadinya maksimum lokal ya, minimum lokal, tapi kalau dia kurang dari 0 dia jadi maksimum lokal ya. Jadi untuk menentukan volumenya kita bandingkan nilai F-nya, nilai V-nya. Ketika X-nya 5 ya, X-nya 0 dan X-nya 12 ya. Ya, itu diperoleh dari intervalnya tadi ya. Nah, ini ketika 0 berarti 0, ketika V-nya 12 0, ketika V-nya 5 2450, ketika ya. Nah, di sini berarti volumenya akan maksimum ya jika ukurannya itu ya X-nya berarti dimasukkan 5 ya. Yang dapatnya ini. Kalau X-nya 5 berarti tadi ukurannya jadi 35, 14 sama 5. Ya, ini ukurannya. Di maksimum lokal ya, berarti kan dapatnya yang ini. Kemudian 0 sama 12 ini diperoleh dari intervalnya tadi ya. Batas dari domainnya. Nah, bisa saja masalah yang dihadapi itu harus dimodelkan dalam bentuk implisit ya. Kalau yang tadi kan bisa langsung dalam fungsi yang eksplisit ya. Kalau fungsi yang implisit itu nanti pakai turunan implisit ya. Nah, ini contohnya. Silahkan nanti ini hanya tambahan saja ya. Silahkan nanti dipahami. Ini contohnya ada sebuah roket ya. Dia meluncur vertikal diamati dari menara kontrol yang berjarak 3 km dari tempat peluncuran. Tentukan kecepatan vertikal roket pada saat jaraknya dari tempat peluncuran itu 5 km dan jarak ini bertambah dengan kecepatan 5000 km per jam ya. Ini kalau yang pengen tahu silahkan ya disimak, nanti kalau misalnya bingung penjabarannya bisa ditanyakan ya. Ini hanya tambahan saja, jadi turunan itu tidak hanya serta-merta menghitung angka-angkanya saja ya. Ini bisa diterapkan dalam permasalahan yang ada di kehidupan ya, di berbagai bidang bisa. Tinggal bagaimana kita membawa masalah itu ke dalam suatu fungsi ya. Kalian kan kalau pemrograman kan pasti kenal yang namanya fungsi ya. Gitu. Ini hanya tambahan saja ya, nanti silakan simak sendiri ya tentang peluncuran roket menggunakan turunan implisit ya. Ini hanya tambahan saja, nanti silahkan dipahami ya, siapa tahu nanti penasaran untuk kasus yang seperti ini ya. Nah, ini ada latihan soal ya. Diminta untuk menentukan selang kemonotonan, kecekungan, titik belok, dan ekstrim fungsi ya. Jadi nanti silahkan dicoba ya 4 soal ini ya. Sebisanya silahkan ya. Nanti kita bahas di perkuliahan ya. Seperti biasa. Oke. Ya, mungkin sementara itu dulu penjelasan dari saya di video ini mengenai bab penggunaan turunan ya. Silahkan disimak baik-baik. Catat pertanyaannya apabila ada hal-hal yang masih membingungkan atau belum paham. Latihannya silahkan dicoba ya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba ya. Yang namanya salah itu wajar ya. Jadi sebenarnya bukan salah, hanya kurang
tepat atau belum tepat saja, seperti itu ya. Oke, sekian dulu mungkin dari saya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan Google Meet atau di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.